Adzabul qabri haqqun, siksa kubur itu nyata dan ada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Bapak Ibu majelis ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam nikmat, di antaranya tentunya nikmat taufik, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pagi hari ini sama-sama dapat kita berkumpul, bertemu di tempat satu di antara tempat yang mulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan di majelis ilmu yang dikatakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga Allah yang ada di dunia. Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan dalam kehidupan ini kita berusaha mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah, mengamalkan syariat-syariat yang beliau bawa, memperbanyak salawat, yang mudah-mudahan dengan semuanya itu kita mendapat syafaat beliau di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Buku yang ditulis oleh Al-Imam Abul Laith As-Samarkandi, ulama yang hidup di abad ke-4 Hijriah, sekitar 10 abad yang lalu atau 1000 tahun yang lalu beliau wafatnya. Seorang ulama yang dikenal al-faqih, pakar dalam bidang fikih, bidang syariah, al-muhaddits, dan juga pakar dalam bidang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berasal dari daerah Samarkand yang kalau sekarang Uzbekistan. Di pembahasan sebelumnya kita sudah membahas pada bab yang kedua tentang keadaan kondisi seseorang ketika akan meninggal dunia, yakni beratnya, dahsyatnya sakaratul maut. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan takaran sakaratul maut, pedihnya, sakitnya itu seolah-olah disayat dengan 300 pedang pedihnya. Dan juga kita menyebutkan dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika sakaratul maut merasakan sakitnya, pedihnya sakaratul maut sampai berkeringat kening beliau, dahi beliau. Bahkan Jibril alaihi salam menoleh, enggan, tak sanggup melihat Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut. Dan kemudian diberikan juga gambarannya seolah-olah ranting yang berduri dimasukkan ke dalam tenggorokan kita, kemudian dengan duri-durinya itu menancap di bagian-bagian urat yang ada di tenggorokan kita. Kemudian orang yang punya kekuatan, atau dimaksudkan orang yang kuat, menarik ranting tersebut dengan sekuat-kuatnya, sekencang-kencangnya, maka terputuslah dari urat-urat yang ada yang mengikut pada
ranting ataupun duri tersebut. Begitu di antara gambaran yang disebutkan perihnya sakaratul maut. Maka kita di antara doa yang diajarkan, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Kemudian bagaimana amalan-amalan, tentunya kita diminta untuk mempersiapkan agar mudah bagi kita sakaratul mautnya, dan tentunya kita berharap ketika sakaratul maut lafaz ataupun kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang menjadi jaminan siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga, bahkan diselamatkan dari siksa kubur. Maka pembahasan yang ketiga pada pagi hari ini masuk kepada bab azabul qabri atau babu azabil qabri wa syiddatihi, bab tentang siksa kubur dan dahsyatnya siksa kubur. Maka kita orang-orang yang beriman, terlebih pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, meyakini bahwa azabul qabri haqqun, siksa kubur itu nyata. Banyak riwayat yang menyebutkannya, sebagaimana dalam suatu riwayat Rasulullah melewati kuburan, kemudian Rasulullah mengatakan dua orang yang ada di dalam kuburan ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma yang masih basah, dipatahkan menjadi dua, ditancapkan di dua kuburan itu, mengatakan selama pohon batang ataupun pelepah kurma ini basah, selama itu pelepah kurma ini berzikir, maka mudah-mudahan dengan zikirnya pelepah kurma ini bisa meringankan siksa orang yang ada di dalam kubur ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal penjelasan tentang siksa kubur dan dahsyatnya ini, beliau Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi rahimahullahu taala menyebutkan satu riwayat hadis yang panjang, yang mana menceritakan bagaimana keadaan orang-orang beriman ketika meninggal, dan juga bagaimana keadaan orang-orang kafir ketika akan meninggal. Maka disebutkanlah bahwa ketika seorang mukmin sedang dalam sakaratul maut atau detik-detik akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka Allah mengutus malaikat yang didatangkan dari surga dengan wajah yang putih, yang bersih, ya, kemudian membawa kain kafan dan juga membawa wangi-wangian dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dia duduk dekat dengan manusia, orang yang beriman yang akan dicabut nyawanya itu, sambil menunggu malaikat maut menunaikan tugasnya. Begitu selesai dicabut roh seorang yang beriman ini, maka diletakkan di kain kafan yang sudah disiapkan tadi, dan kemudian diberikan wangi-wangian, dan kemudian diangkat rohnya orang yang meninggal ini mengetuk pintu langit. Yang pertama dibukakan oleh malaikat, maka setiap kali melewati pintu langit sampai langit ketujuh, setiap pintu langit yang dilewatinya malaikat selalu mengatakan, aroma wangi apa ini? Aroma siapa ini? Rohnya siapa? Maka disebutlah rohnya orang beriman, namanya ini dibangga-banggakan oleh malaikat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, kembalikan roh hambaku ini ke jasadnya. Maknanya ketika nanti diletakkan di dalam kuburnya, maka kemudian diluaskanlah kuburannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejauh mata memandang, dan kuburannya menjadi raudhatun min riyadil jannah. Maka datang nanti yang menemaninya di dalam kuburnya, seseorang ataupun berwujud yang kemudian itu dengan wajah yang bersih, dengan bercahaya, dengan wangi yang baik, dia adalah amal solehnya. Maka kemudian nanti datang malaikat Munkar dan Nakir menanyakan dia di dalam kuburnya, dan dia pun dengan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan. Sebaliknya, orang kafir ketika akan meninggal didatangkan malaikat dengan wajah yang sangar, ya, bahasa kita dengan warna berwajah hitam yang menakutkan, kemudian datang dengan kain kafan yang buruk, dengan aroma wangi yang busuk, sehingga kemudian ketika setelah dipisahkan rohnya
orang kafir ini dari jasadnya juga diangkat ke langit. Lalu kemudian setiap malaikat yang dilewati di setiap langitnya itu mengeluh akan aroma busuk yang datang dari ruh tersebut. Maka dalam suatu riwayat ketika Rasulullah Mi'raj melewati pintu langit yang pertama, Rasulullah bertemu dengan bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Begitu Rasulullah bertemu Nabi Adam, melihat ketika Nabi Adam menoleh ke sebelah kanan, Nabi Adam tersenyum mengatakan, ruhun tayyibun kharaja min jasadin tayyib. Ruh ini baik, keluarnya dari jasad yang baik. Begitu Nabi Adam menoleh ke sebelah kiri menangis, lalu mengatakan, ruhun khabith kharaja min jasadin khabith. Ruh ini buruk dan keluarnya dari jasad yang buruk. Yang lewat di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam dari orang-orang yang beriman. Yang di sebelah kiri dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian setelah itu dikembalikan lagi ruhnya, dan kemudian kuburannya dijadikan sebagai lubang dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menemaninya juga adalah yang buruk wajahnya, kemudian busuk baunya, dan dia pun mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Nah, ini diantara satu gambaran bagaimana ketika anak cucu Adam nanti diletakkan di liang lahatnya. Maka kita sering mungkin mendengar ketika jenazah atau mayat itu diletakkan di liang lahat dan yang mengantarkannya, para pelayat ini, meninggalkan kuburan tersebut. Orang yang terakhir 7 langkah meninggalkan kuburan itu, maka malaikat Munkar dan Nakir datang untuk menanya. Nah, maka sebenarnya ini dalam penjelasan beberapa ulama tidak pada makna yang hakiki, bukan makna yang sesungguhnya. Maksudnya harus dihitung langkahnya. Karena apa? Karena tidak semua ada kuburannya. Nah, ada orang yang meninggal tenggelam. Nah, tidak ada kuburannya. Lalu bagaimana dengan mencocokkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi itu hanya kiasan saja, gambaran. Maknanya cepat. Malaikat Munkar dan Nakir ini tidak lama setelah seseorang itu diletakkan di liang lahatnya, maka malaikat Munkar dan Nakir ini akan datang untuk menanya beberapa hal. Dan inilah yang kemudian kita sebutkan, ataupun di antara permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir nanti di dalam kubur. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan dalam juga suatu riwayat dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, bahwasanya seorang mukmin ketika diletakkan di dalam kuburnya, maka akan dilapangkanlah kuburannya itu sab'una dhira'an tula, dengan panjangnya sekitar kurang lebih 70 hasta. Wa tunsharu alaihi ar-rayahin, maka kemudian akan diberikan aroma kuburannya itu yang dengan sangat wangi. Wa yasturu bil harir, dan dia ditutup dengan sutra. Fa in kana ma'ahu syai'un minal Qur'an kafahu nuruhu, kalau dia semasa hidupnya ada membaca Al-Qur'an atau kemudian bahkan menghafal Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan datang dan memberikan cahaya di dalam kuburnya. Maka kita sangat dianjurkan dalam hidup ini banyak membaca Al-Quran, karena diantaranya yang bisa memberikan syafaat itu nanti adalah Al-Quran. Dia datang dengan wujudnya, memberikan cahaya, menemani di dalam kuburnya. Nah, kalau seandainya orang-orang yang kafir bagaimana? Yudayyiqu alaihi qabrahu, akan disempitkan kuburnya itu, bahkan dikatakan seluruh maknanya saking sempitnya itu, persendiannya, tulang-tulangnya itu menyatu menjadi satu. Saking sempitnya kuburannya orang-orang kafir ini. Wa yursalu alaihi hayat ka'amthali a'naqil bakhti fata'kulna lahmahu, kemudian akan dimasukkan
di dalam kuburnya itu, di alam barzahnya itu ular yang besar yang untuk kemudian memakan daging-dagingnya sehingga tulang-tulangnya itu bersih, tidak ada lagi daging yang tersisa. Ya, fatursadu lahu malaikatul azab, maka diutus kepadanya malaikat azab, yang malaikat itu maknanya bahasa kita tidak peduli dengan apa yang disaksikannya, dengan apa yang didengarkan dari teriakan ketika seseorang itu disiksa. Makna bahasa kita, dia tidak berbelas kasih kepada orang yang disiksanya di dalam kuburnya. Summun bukumun umyum, dia juga tidak berbicara. Fa tu'radu alaihin nar bukratan wa 'ashiyya, maka dia pun dibakar dengan api siang dan malamnya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau Al-Imam Abu Laits As-Samarkandi rahimahullahu taala menyebutkan, man arada an yanjuwa min adzabil qabri fa alaihi ay yulazima arba'ah. Siapa yang ingin selamat dari kubur, maka di antara hal yang dilakukan adalah 4 hal ini. Melakukan 4 hal, kemudian menghindarkan 4 hal. Apa yang dilakukan 4 hal ini? Yang pertama, fa muhafadhatus shalawat, menjaga salat 5 waktu. Karena dalam suatu riwayat disebutkan orang yang meninggalkan salatnya di dalam kuburnya nanti didatangkan batu yang besar, kemudian dihentakkan ke kepalanya, hancur kepalanya itu, menggelinding batu yang besar tadi, diambil lagi oleh malaikat batu yang besar itu, kembali kepalanya menjadi utuh dan dipukulkan lagi, begitu seterusnya sampai nanti terjadinya kiamat. Jadi orang yang disiksa di dalam kuburnya itu ingin segera ataupun kemudian tidak ingin terjadi kiamat. Kenapa? Karena dia tahu setelah itu lebih dahsyat lagi siksa yang akan diterimanya. Sebaliknya orang-orang beriman, begitu dilapangkan kuburnya, dijadikan taman sebagai taman surga, meminta kepada Allah, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah segera datangkan kiamat, ingin lagi berjumpa dengan keluarganya, sahabatnya yang pernah hidup dengannya di masa dunia. Karena walaupun seberapa kenikmatan didapatnya, tapi kalau dinikmati sendiri tetap ada rasa yang kurang. Maka nanti dikatakan di dalam surga, penduduk surga ditanya, bagaimana nikmat yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala? Maka menyatakan tidak ada yang kurang, nikmat yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ya Allah, dulu di dunia ada kawanku, ada sahabatku yang pernah satu masjid salat berjamaah, yang pernah duduk dalam satu majlis, yang pernah berangkat umrah haji sama-sama, tapi tak aku lihat di dalam surga ini ya Allah. Ternyata begitu diperiksa, temannya ini ada di dalam neraka. Dia berdoa kepada Allah agar temannya ini dikeluarkan dari neraka. Maka dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ya sadiqus salih yashfa'u li sadiqihi, bahwa sahabat yang soleh itu bisa menolong sahabatnya yang lain. Maka perlu kita mencari sahabat-sahabat yang baik, ya, dan berpesan kalau seandainya nanti dia tidak menemukan kita di dalam surga, kita meminta agar dia berdoa, memohon kepada Allah untuk mengeluarkan kita dari dalam neraka. Maka yang pertama, muhafadhatus shalawat, jaga salat 5 waktu. Kemudian sedekah, banyak bersedekah. Bahkan nanti di antara yang diinginkan manusia ketika sudah menghadapi pengadilan akhirat, minta dikembalikan ke dunia, fa as-saddaqanna wa akum minas salihin. Ya Allah, kembalikan ke dunia, aku akan bersedekah. Nah, karena sedekah ini besar poinnya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an pun disebutkan, satu sedekah yang kita berikan dibalas dengan 700 kali lipat. Itu minimumnya. Bagaimana kalau dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatul Qur'an, juga perbanyak membaca Al-Qur'an. Dan kemudian kathratut tasbih, banyak bertasbih, maknanya banyak berzikir. Itu di antara yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Dan tentunya bukan hanya ini, ada lagi amalan-amalan yang lain, tapi minimal di antara ini bisa menjadi sebab ya kita dijauhkan dari siksa kubur.
Adapun kemudian yang mesti dihindarkan, yang pertama al-kidbu, dusta. Jangan banyak berdusta, jangan banyak berbohong. Al-kadzab, ya. Kemudian al-khiyanah, orang yang berkhianat. Jadi khianat ini apa? Menyia-nyiakan amanah. Ketika diberikan amanah, dia tidak menjaga amanah dengan baik, berarti dia berkhianat. Nah, nanti di sini ada disebutkan satu kisah yang dia disiksa di dalam kuburnya karena sebab dia berkhianat. Kemudian namimah, mengadu domba. Begitu juga ada kisah seorang perempuan yang kerjanya masa hidupnya dia suka mengadu domba, maka dia pun disiksa di dalam kuburnya. Jadi disebutkan ada seorang laki-laki yang punya kakak perempuan, yang kemudian ketika meninggal dia datang menguburkan saudari perempuannya ini. Tapi begitu kembali ke rumah, dia ingat ada tempat uangnya yang tadi dibawa, dan kemudian dia lupa untuk mengambilnya. Lalu diajaklah kawannya untuk kembali ke kuburan dan sesampainya sana dia menemukan tempat uangnya itu. Tapi muncul penasaran dalam dirinya, kira-kira bagaimana keadaan kakak perempuanku ini. Digalinya kuburnya, kemudian begitu sampai di liang lahatnya dibuka sedikit, nampak api menyala-nyala. Dia pun kemudian menutup kuburan itu dan pulang ke rumahnya, bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, apa yang dilakukan saudariku semasa hidupnya?" Ibunya berkata, "Kenapa engkau bertanya? Dia sudah tiada." Dia terus mendesak ibunya, maka kemudian ibunya pun mengatakan, "Saudarimu itu dulu semasa hidupnya sering menunda-nunda salatnya, mengakhirkan salatnya. Kemudian tidak salat dalam keadaan taharah atau tidak menjaga kebersihannya ketika salat. Kemudian di malam hari kakakmu itu kerjanya kalau di malam hari dia datangi pintu rumah orang-orang, kemudian dia menempelkan telinganya, kupingnya di pintu rumah orang-orang, sehingga besoknya tersebarlah berita di kampung tersebut, maknanya dia yang suka menyampaikan berita." Maka ini maknanya di antara amalan yang bisa menjadi sebab seseorang mendapatkan siksa di dalam kuburnya. Kemudian al-baul, air kencing. Nabi SAW menyatakan, min ammati adzabil qabr, di antara keumuman banyak orang disiksa di dalam kuburnya adalah ketika dia tidak bersih dari air kencingnya. Dalam suatu riwayat juga disebutkan Rasulullah melewati kuburan mengatakan, dua orang ini sedang disiksa, tidak disiksa dengan dosa yang besar. Yang satunya disiksa karena mengadu domba, yang satunya disiksa karena tidak bersih dari air kencingnya. Maknanya tidak bersih dari air kencingnya, dia ada najis, kemudian dia sholat, dia seolah dia menganggap sudah sholat, ternyata sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adab ketika buang air kecil ini perlu untuk diperhatikan. Jangan sampai setelah kita buang air kecil masih ada yang tersisa, belum keluar semuanya, kita berwudu, kita sholat dalam rukuk, sujud, kita ternyata masih ada yang menetes 1-2 tetes. Ini kecuali memang ada orang yang sakit. Nah, beda kalau dia memang ada riwayat penyakitnya. Dia ada saja dari awal sholat sampai selesainya itu mesti ada keluar air kencingnya, tak bisa ditahannya, atau keluar angin, tak bisa ditahannya. Orang yang kalau seperti ini dia ma'fu anhu, dia orang yang mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringat. Tapi kalau dalam keadaan sehat maka tidak. Nah, maka ini 4 hal diantara yang bisa menjadi sebab juga seseorang disiksa di dalam kuburnya: al-kizbu, berdusta, al-khiyanah, kemudian madu domba, namimah, wal baulu, dan kemudian air kencing. Dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, man aktsara min dzikril qabri wajadahu rawdatan min riyadil jannah. Siapa yang banyak mengingat kubur, berarti kalau mengingat alam barzah, mengingat kubur, berarti dia akan mempersiapkan dirinya, maka pastilah nanti dia dapati kuburannya itu taman di antara taman surga Allah, karena dia sudah membangun kuburannya sewaktu dia hidup di dunia. Jadi perlu kita bedakan kuburan dengan alam barzah itu. Maknanya kalau secara fisik kita lihat dia kubur yang sempit itu, yang lahan itu, tapi itu fisik adalah
kuburnya. Tapi alam barzah bukan yang kita lihat tersebut. Ya, tentu sudah berbeda alamnya dengan alam dunia ini. Maka mungkin ada orang, bagaimana mau disiksa di kuburnya, kuburnya sempit ini dan lain sebagainya. Kemudian waman ghafala anhu wajadahu hufratan min hufarin niran. Siapa yang lalai lupa akan kematian, pasti nanti dia akan mendapati kuburannya itu menjadi lubang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan dari Imam Ali radhiyallahu anhu arda, sepupu baginda Nabi menantu Rasulullah, dalam suatu khutbah yang panjang yang beliau menyampaikan tentang kematian, menasihati masyarakat umat Islam pada saat itu, sehingga masyarakat yang hadir, umat Islam yang hadir itu menangis dari apa yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian juga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu arda, ketika mendatangi kuburan menangis sejadi-jadinya, sampai bahkan basah jenggot beliau, menetes air matanya, saking kencangnya beliau menangis. Maka beliau ditanya, ya, innaka tadhkurul jannah wan nar wala tabki. Engkau ketika menyampaikan surga, menyampaikan neraka, engkau tak sampai menangis seperti ini. Tapi kenapa engkau menghadapi kuburan kemudian menangis luar biasa seperti ini? Maka Sayyidina Utsman mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah menyampaikan bahwa kuburan itu awal mula napak pertama kita menghadapi kehidupan akhirat, pintu untuk menuju kehidupan akhirat. Siapa yang selamat dari kuburan, maknanya tidak disiksa di dalam kuburnya, di alam barzahnya, maka kehidupan selanjutnya di padang mahsyar, yaumul hisab, sirat, qantara akan mudah untuk dilewatinya. Tapi siapa di dalam kuburnya sudah disiksa oleh Allah, maka kehidupan selanjutnya akan jauh lebih berat lagi untuk dilewatinya. Nah, maka banyak tentunya kisah-kisah ya yang bisa menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana seseorang ketika di dalam hidupnya ya, banyak melakukan dosa maksiat, maka minimal nanti akan diperlihatkan mulanya, awalnya daripada bagaimana dia meninggal, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka sedikit banyak sudah menjadi gambaran bagaimana dia di alam barzahnya. Kalau meninggal dalam keadaan su'ul khatimah juga seperti itu. Karena sebagaimana kita hidup, kalau dalam kebaikan, maka seperti itulah gambaran kita akan wafat. Bagaimana kita wafat, seperti itulah kita nanti di alam barzah. Bagaimana di alam barzah, seperti itu nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini bahwa azabul qabr, siksa di dalam kubur ini adalah hakun, adalah nyata. Maka Sayyidah Aisyah menyatakan dalam suatu riwayat, dulu beliau belum kenal ada namanya azabul qabr, siksa kubur. Lalu sampai suatu ketika ada seorang Yahudiyah, perempuan Yahudi, datang ke rumah Sayyidah Aisyah kemudian meminta makanan. Lalu kemudian Sayyidah Aisyah memberikan makanan itu, dan seorang Yahudiyah ini mengatakan, a'adzaka Allahu min adzabil qabri, semoga Allah menyelamatkanmu, menjauhkanmu dari siksa kubur. Lalu kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, maka bertanyalah Sayyidah Aisyah terkait dengan siksa kubur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan bahwa adzabul qabri haqqun, siksa kubur itu nyata dan ada. Bahkan di sini disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan bahwa ada segerombolan orang yang ketika akan melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ada salah seorang rombongannya yang meninggal. Kemudian dicarilah tempat untuk dikuburkan. Ketika digali, dilihat ada ular hitam. Pindah ke tempat yang lain juga ada ditemukan demikian. Pindah ke tempat yang lain juga ada ditemukan demikian. Sampai kemudian mengadu kepada Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Maka kata Ibnu Abbas, kuburkan di salah satu yang sudah kalian gali, karena walaupun kalian menggali sampai 100 sekian berapa banyak pun akan tetap kalian dapati. Karena itu menjadi tanda bagaimana dia dulu semasa hidupnya. Dan di antaranya
bahwasanya dia semasa hidupnya banyak melakukan berkhianat ketika dalam transaksi jual beli ataupun berdagang, karena disebutkan dia adalah seorang tajir, seorang pedagang. Maka memang perdagangan ini adalah satu di antara pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya baik untuk kita kerjakan, tetapi tentunya kita harus paham betul ya bagaimana perdagangan jual beli yang diajarkan oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan sahabat dulu tidak berani ke pasar berjual beli ataupun berdagang sebelum mereka paham dengan hukum-hukum jual beli. Nah, sekarang banyak orang yang memudah-mudahkan, ataupun orang di pasar sering kita jumpai ya tidak amanah dalam berdagang, hanya karena untuk mendapatkan untung 1.000 2.000 dia melakukan hal yang kemudian mencurangi dalam sistem jual belinya, maka termasuk dalam khianat. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW menyatakan tempat yang buruk adalah pasarnya. Nah, maka kita berhati-hati. Kalau kita menjadi pelaku pasar, maknanya kita berniaga, berdagang, bertransaksi, maka pastikan transaksi itu sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara orang-orang yang mendapatkan pujian kebaikan adalah at-tajiru as-saduq, seorang peniaga, pedagang yang jujur. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara penjelasan bagaimana siksa kubur itu nyata, dan riwayat-riwayat menyebutkan ya bagaimana keadaan-keadaan orang yang ketika setelah dikubur itu memang benar nyata mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan kita nanti diberikan ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lisan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mungkar dan nakir. Dan itu tentu maknanya meski sekarang kita bisa siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, apa kiblatmu, mudah bisa kita menjawab. Tapi yang membuat lidah kita nanti mudah menjawab bergerak adalah amal kita. Ya, nanti kalau orang-orang yang tidak beramal dengan baik, apalagi orang-orang kafir, dia hanya akan mengatakan la adri, saya tidak tahu, maka akan disiksa dengan malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kiranya yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini, pembahasan tentang babu adzabil qabri wa syiddati, bab tentang siksa kubur dan dahsyatnya siksa kubur itu, yang mudah-mudahan satu di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi sebelum kita salam di tasyahud akhir kita dalam setiap solat, kita disuruh oleh Rasulullah ista'iz min arba'in, ista'iz billahi min arba'in, minta dari 4 hal. Selesai kita fil alamina innaka hamidum majid, maka kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu di antara amalan yang mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa neraka, siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan setelah kematian, dan kemudian dari fitnah dajjal. Ini amalan yang dianjurkan para ulama kita, yang juga termasuk bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dianjurkan lagi oleh para ulama kita untuk kita amalkan dalam setiap solat kita. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan di pagi hari ini. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.